Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang metode pembelajaran, yaitu metode Quantum Teaching Learning. Ada baiknya saya memperkenalkan diri, nama saya Tasya Siti dengan NPM 22140026. Metode Quantum Teaching Learning adalah sebuah metode belajar yang dinamis dengan melakukan interaksi bersama siswa. Guru dituntut untuk selalu melibatkan mereka dalam pembelajarannya sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Tujuannya agar tercipta kegembiraan dalam belajar. Selain itu, siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengutarakan opini atau pendapatnya di dalam kelas. Metode ini berpegang teguh pada pedoman bawalah dunia siswa ke dunia guru dan antarkan dunia guru ke dunia siswa. Berdasarkan asas tersebut, suasana yang interaktif adalah goal utama yang harus dicapai oleh guru. Membangun kedekatan bersama mereka tentu menjadi hal yang mutlak. Lakukanlah metode tersebut secara perlahan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode pembelajaran Quantum Teaching Learning dapat memberi beberapa manfaat. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu stimulasi pemikiran kreatif. Dengan metode ini dapat merangsang pemikiran kreatif siswa dengan mengajak mereka untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan solusi tanpa terpaku pada pendekatan konvensional. Yang kedua, pemahaman konsep mendalam. Pendekatan kuantum dapat membantu siswa untuk memahami konsep secara lebih mendalam. Mereka dapat melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan cara yang lebih holistik. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa. Metode ini cenderung lebih dinamis dan interaktif, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik. Keempat, yaitu manfaat penerapan prinsip kuantum dalam pendidikan. Pendidikan kuantum dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar fisik kuantum yang pada gilirannya dapat diterapkan dalam pemahaman konsep dan berbagai disiplin ilmu. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Metode ini mendorong pembelajaran kolaboratif interaktif antara siswa. Mereka dapat belajar dari pengalaman dan pemikiran satu dengan yang lain. Kelebihan metode pembelajaran kuantum dan kelemahannya. Adapun kelebihan metode pembelajaran Quantum Teaching Learning yaitu melibatkan pendekatan yang inovatif dan dapat merangsang pemikiran kreatif. Metode ini juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam mempromosikan pemahaman konsep secara mendalam. Adapun kelemahannya itu terletak pada kompleksitasnya yang dapat membuat sulit diimplementasikan secara luas dalam konteks pendidikan konvensional. Selain itu, tidak semua konsep pembelajaran kuantum dapat dengan mudah dipahami atau diterapkan oleh siswa atau guru. Demikian pembelajaran metode Quantum Teaching Learning yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Pasca Pasaribu dengan NPM 21140007 akan melanjutkan penjelasan berikutnya yaitu tentang prinsip Quantum Teaching. Selain pedoman yang visioner, prinsip yang dibangun dalam metode ini juga sangat dinamis. Terdapat 5 prinsip dasar Quantum Teaching, yaitu yang pertama, segalanya berbicara. Dikatakan segalanya berbicara bukan berarti tiba-tiba kelas menjadi mistis. Namun maksudnya adalah dengan menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar lokasi belajar menunjang pada materi yang disampaikan. Semisal Anda sedang membawakan pembelajaran tentang kelompok hewan berdasarkan makanannya, maka dinding, meja, dan papan tulis setidaknya terdapat gambar tentang itu. Dinding sebelah kanan herbivora, di sebelah kiri ada hewan karnivora, lalu di papan tulis amivora. Dengan prinsip pertama ini, siswa akan menerima dunia Anda yang diperkenalkan pada mereka. Pasalnya, Quantum Teaching membagi pembelajaran dalam 2 kategori. Yang pertama, kategori konteks yang terdiri dari suasana kegiatan belajar, mengajar, suasana hati siswa dan guru, fasilitas belajar, dan dasar pembelajaran. Kategori kedua terdiri dari yakni kategori belajar mengajar yang dinamis. Kreativitas menghidupkan kelas yang menyenangkan. Yang kedua, segalanya bertujuan. Mulai dari opening kelas, sapaan guru
guru, alat beberapa yang digunakan, dan semua yang dilakukan oleh guru punya tujuan yang jelas. Tujuan tersebut tentu tidak lain adalah menumbuhkan semangat belajar siswa dalam memahami pembelajaran. Sebagai guru, Anda sebaiknya menyiapkan segala sesuatu yang hendak dilakukan di kelas dengan matang. Hindari masuk ke kelas dengan kepala kosong. Apapun interaksi yang Anda lakukan akan mempengaruhi terhadap perkembangan siswa. Oleh karena itu, dalam metode quantum teaching sangat diperkenalkan prinsip ini. Semisal ketika tiba-tiba Anda memutuskan untuk mengadakan kuis atau melakukan ice breaking, akan pastikan relevan dengan mata pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Setiap kali akan memperkenalkan materi baru kepada siswa, memberikan rangsangan pada mereka akan lebih efektif. Rangsangan tersebut berupa aktivitas keseharian yang mereka berperan sebagai subjek. Kita contohkan lagi mengenai jenis hewan berdasarkan makanan. Anda bisa bertanya terlebih dahulu siapa saja yang memiliki binatang peliharaan di rumah. Lalu tanyakan pada mereka apa saja makanan hewan tersebut. Yang keempat yaitu akui setiap usaha. Sebuah pengakuan sangat berperan penting dalam pertumbuhan manusia. Orang dewasa saja selalu mencari hal ini, apalagi anak-anak yang rentan goyah dalam menumbuhkan semangat. Maka ketika siswa Anda adil secara aktif dalam pembelajaran, akuilah proses belajarnya. Yang kelima yaitu, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Setelah pengakuan Anda berikan kepada mereka, lengkapi dengan apresiasi. Perayaan dalam pencapaian sebuah pembelajaran sangat asik untuk dilakukan. Terlebih bagi anak-anak yang butuh banyak dukungan moral, pujian atas usaha belajarnya, memberikan tepuk tangan dan apresiasi lainnya membuat mereka semangat. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ristauli Sinaga dengan NPM 221400022 akan melanjutkan metode pembelajaran kuantum. Model pembelajaran yang diusung dari metode quantum teaching terdiri dari 6 konsep. Apabila Anda mempraktekkan ke-6 konsep ini dalam KBM dengan optimal, permasalahan Anda dalam mengajar akan teratasi. Berikut tipsnya. Yang pertama, tumbuhkan. Pertama-tama dalam memulai kelas, tugas Anda adalah menumbuhkan minat mereka untuk belajar. Munculkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang hendak disampaikan. Selain pertanyaan, Anda juga bisa mengawalinya dengan storytelling. Masukkan pengalaman siswa di dalam cerita tersebut sehingga muncul jembatan menuju materi. Yang kedua, alami. Pengalaman dan keingintahuan siswa menjadi kunci dari sukses tidaknya metode ini. Libatkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Tunjukkan keterkaitan pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Beri mereka studi kasus yang ringan di permulaan pelajaran. Hal tersebut untuk mengasah otak dan memicu adanya interaksi di kelas. Yang ketiga, namai. Kemudian tiba pada tahap mengenalkan siswa dalam penamaan materi. Konsep ini menjelaskan keterkaitan pengalaman mereka di sesi sebelumnya dengan suatu rumusan teori ilmiah. Materi yang Anda jelaskan pada siswa menjadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh mereka. Yang keempat, demonstrasikan. Lanjutkan kegiatan belajar dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkannya. Segala hal yang baru yang mereka dapatkan butuh ruang pembuktian. Jika mereka diarahkan untuk menerjemahkan materi yang diperolehnya, kemudian merasakan secara langsung, maka pemahaman mereka akan optimal. Daya serap serta kecakapan dalam menganalisa siswa meningkat. Yang kelima, ulangi. Pengulangan sangat penting dalam proses belajar mengajar. Setelah materi serta keterlibatan siswa dilakukan, saatnya menguji porsi pemahaman mereka. Yang keenam, rayakan. Perayaan adalah sebuah aktivitas yang melekat pada diri manusia. Bagi anak-anak, merayakan sesuatu menjadi kesenangan dan dorongan semangat untuk terus berproses. Maka dari itu penting kiranya melakukan bersama siswa di sekolah. Tidak perlu menunggu siswi-siswi Anda mendapat nilai bagus atau prestasi yang gemilang. Anda justru harus merayakan pencapaian mereka
pun sederhana. Semisal ketika mereka berhasil menerapkan satu materi dengan sangat baik dalam kehidupan mereka. Contoh lain, saat tugas dari Anda dikerjakan dengan penuh antusias, dengan demikian siswa merasa dihargai dan mendapat dukungan untuk terus belajar dengan giat. Demikian hasil pemaparan kami dengan metode Quantum Teaching Learning. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.